Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan kembali bertambah, termasuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Pemerintah setempat melakukan berbagai antisipasi meningkatnya angka COVID-19 gelombang baru ini. Di antaranya melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, bahkan gencar melakukan vaksinasi terhadap masyarakat setempat. Begitu pula pemerintah kabupaten setempat siap membuka Fashionsus untuk memberikan pelayanan isolasi terpusat kepada warganya yang terpapar. Kira-kira bagaimana perkembangan kasus di Kabupaten Tanah Laut dan apakah efektif upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Berikut kita akan berbincang dengan Bupati Tanah Laut Sukamta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Haji Sukamta, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Hari ini. Baik. Ya, walaupun saya tadi nginep di desa dan berdiskusi dengan masyarakat sampai dini hari. Ya, alhamdulillah sehat. Baik, tentunya kesehatan saat ini sangat penting ya Pak ya? Betul, betul. Ya, terkait dengan kasus COVID-19 yang kini di Kalimantan Selatan kembali meningkat, bagaimana kira-kira perkembangan kasus COVID-19 saat ini di Kabupaten Tanah Laut? Iya betul Pak. Dalam 2 minggu terakhir, sejak tanggal 12 Februari yang lalu, memang terjadi sebuah peningkatan yang cukup signifikan. Karena apa? Kasus baru yang kita temukan itu selalu di atas angka 80, bahkan pernah satu hari itu ada yang 140. Tapi saya cukup bergembira, hari ini kasus baru di Tanah Laut itu 26. Sehingga terjadi dan kesembuhan ada 105. Sehingga kemarin yang dirawat itu lebih dari 800, pada hari ini yang masih kasus positif aktif kita sisa 731. Jadi saya melihat mudah-mudahan hari-hari berikutnya itu tidak kita temukan lagi kasus baru dalam jumlah yang banyak, karena kami terus melakukan tracking, tracing secara masif. Di satu sisi juga kita terus untuk melakukan vaksinasi, jadi tiada hari tanpa vaksinasi. Nah, data kita hari ini kasus positif baru kita ada 26, kemudian sembuh 105, sehingga secara keseluruhan konfirmasi di Tanah Laut sampai dengan hari ini adalah 9.136. Dan kasus aktif kita adalah 731, kesembuhan kita adalah 8.176. Dan selama 2 minggu terakhir inilah ada 5 yang meninggal dunia. Setelah sekian lama tidak ada kasus baru dan tidak terjadi meninggal dunia. Karena sejak 20 Desember sebenarnya kita kasus positif kita sudah 0. Ya, sudah 0. Cuma sejak 19 Januari itu ada 1 kasus. Tetapi perkembangan yang cukup signifikan adalah 2 minggu yang lalu, sekitar tanggal 12 Februari. Itu yang kita lihat terjadi sebuah peningkatan yang cukup signifikan, dan ini sesuai dengan prediksi kita karena di Pulau Jawa kan Januari. Biasanya perkiraan kami 3 atau 4 minggu berikutnya itu akan masuk ke Kalimantan, dan ini saya antisipasi dengan baik, termasuk yang pertama kita menyiapkan rumah sakit Haji Bu Yasin yang tadi sudah disampaikan oleh Direktur RSU Haji Bu Yasin. Yang kedua, saya minta Dinas Kesehatan kita siapkan kembali untuk Fashionsus kita untuk memberikan pelayanan ya. Kita memang kali ini tidak seperti tahun-tahun kemarin ya. Kalau tahun-tahun kemarin setiap kasus positif maka kita bawa untuk kita isolasi secara terpusat di Fashionsus kita. Baik. Tetapi karena vaksinasi kita sampai hari ini alhamdulillah dari target 269.965 sudah tercapai 238,71, artinya sekitar 88,94% dari target. Sehingga hitungan saya mungkin sekitar 7% lagi, karena tidak mungkin kita bisa 100% kita melakukan vaksinasi, karena tentu ada rakyat kami yang tidak bisa divaksinasi karena ada komorbidnya. Jadi saya perkirakan kita sekitar 95%-an lah. Untuk vaksin pertama, vaksin kedua kita sudah sampai di 58,21. Baik. Kemudian untuk lansia kita dari target 22.198 kita sudah mencapai 74,25%. Untuk vaksin pertama, vaksin kedua kita sudah 39. Baik. Kemudian untuk anak-anak dari 38 ribuan itu sudah
mencapai 64%. Dan ini terus kita kejar terus untuk target vaksinasi kita. Jadi untuk Viansius nanti sebagaimana saya kemukakan tadi, untuk bergejala ringan dan memang merasa lebih nyaman untuk di isoter, maka kita siap untuk melayani. Tetapi anjuran kita adalah untuk isolasi mandiri yang kemudian nanti ditangani oleh tim Satgas Desa melalui dana APBD desa yang di sana disediakan dari DDS itu sebanyak 8%. Jadi saya instruksikan untuk kepala desa agar warganya yang kena kasus positif, maka tolong itu ditangani dari anggaran APBD desa yang 8% digunakan untuk warganya yang isolasi mandiri. Dan juga kita terus vaksinasi, kita terus melakukan Satgas Kecamatan, kita fungsikan untuk melakukan razia untuk penegakan protokol kesehatan kita. Baik. Itulah upaya-upaya yang terus kita lakukan, Mbak, untuk penanganan COVID-19 di tanah laut, sehingga kita berharap bahwa COVID-19 itu bisa kita kendalikan dengan baik. Baik, Pak Sukamto, terkait dengan Viansius tadi, fasilitas atau pelayanan apa saja yang telah ditingkatkan? Ya kita siapkan kembali terutama untuk ruangan, tempat tidur, kemudian tenaga medisnya yang untuk bertugas di sana. Kemudian juga kita siapkan nanti untuk obat-obatannya, untuk vitaminnya, untuk konsumsi selama mereka melakukan isoter. Jadi semuanya kita siapkan sebagaimana tahun-tahun yang lalu agar bisa cepat menjadi negatif. Baik, meningkatnya COVID-19 di tanah laut khususnya, ini faktor apa yang mempengaruhi? Apakah dari kesadaran masyarakat terhadap prokes masih kurang, atau mungkin banyaknya masyarakat yang keluar masuk daerah begitu, Pak? Kira-kira faktor apa yang membuat COVID-19 ini menjadi meningkat? Silakan. Ya, saya kira yang pertama mobilitas di tanah laut itu cukup tinggi, ya, mobilitas penduduk kita cukup tinggi sehingga keluar masuknya masyarakat, karena kami tidak melakukan pengetatan terutama keluar masuknya Kabupaten Tanah Laut. Saya kira yang kedua tentu kesadaran masyarakat untuk protokol kesehatan kita yang cenderung menurun, karena hampir 2 bulan kan tidak ada kasus, itulah selama 2 bulan hampir tidak kita temukan kasus baru, sehingga masyarakat kita merasa bahwa seolah-olah COVID-19 ini sudah tidak ada lagi. Nah, oleh karena itu kita terus ingatkan terus agar protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Dan ekonomi juga harus tetap berjalan, sehingga kita saya ingin katakan masyarakat tolong gunakan masker terutama, ya, cuci tangan dan kurangi kontak fisik dengan masyarakat yang lain agar kita bisa kendalikan dengan baik. Dan kita yakini karena vaksinasi kita cukup tinggi, kalaupun terpapar insya Allah akan lebih cepat untuk kesembuhannya. Baik, terkait dengan mobilitas masyarakat dan juga protokol kesehatan tentunya, ada tidak tindakan tegas dari pemerintah kabupaten dalam menyikapi masyarakat yang kurang sadar terkait dengan protokol kesehatan? Ya, saya kira kita perlu terus untuk melakukan pembinaan. Jadi saya tidak melakukan justisi yang sifatnya hukuman terhadap masyarakat, tapi saya ingin bahwa ini sebagai kesadaran masyarakat lah, bahwa ingin penegakan protokol kesehatan lebih kita kedepankan dari sisi pendekatan kemanusiaan, humanismenya kita untuk membangun kesadaran masyarakat kita, karena itu jauh lebih efektif ketimbang kita dengan melakukan tindakan justisi atau yang sifatnya hukuman. Baik, artinya kembali kepada kesadaran masyarakat ya Bapak ya? Betul. Untuk tindakan tegas bagi masyarakat yang belum divaksin mungkin apakah ada? Saya terus lakukan pendekatan, ya, terus melakukan, jadi kita tidak bosan-bosannya, terutama untuk anak-anak, ya kan, orang tuanya jangan sekali 2 kali, ya, kita terus sampai mereka untuk sadar bahwa vaksinasi ini adalah untuk melindungi seluruh warga masyarakat. Saya di mana-mana selalu saya katakan bahwa pemerintah sangat bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat tanah laut. Kalau ada yang bertanya kepada saya, Pak, kalau nanti divaksin terjadi apa-apa, apakah pemerintah bertanggung jawab? Secara tegas saya katakan bahwa pemerintah sangat bertanggung jawab. Karena kalau memang divaksin kemudian ada kipinya, kemudian dia sakit, maka kita rawat di rumah sakit dan semua biaya perawatan
sudah dijamin oleh pemerintah daerah melalui BPJS. Karena apa? Kami pemerintah Kabupaten Tanah Lot sudah UHC, Universal Health Coverage. Artinya seluruh warga Tanah Laut sudah berada di dalam jaminan kesehatan nasional. Sehingga tidak perlu takut lagi bahwa kalau sakit nanti masuk rumah sakit harus bayar rumah sakit. Tidak perlu lagi. Karena semua sudah dijamin oleh BPJS. Jadi saya katakan, saya sebagai bupati sangat-sangat bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Dan hal tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat ya Pak ya? Selalu saya sampaikan dimanapun. Jadi tidak usah takut kalau sakit, masuk saja ke rumah sakit. Baik. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh pemerintah. Oke, terkait dengan vaksinasi tadi, hingga saat ini untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri sudah seberapa jauh capaiannya terkait dengan vaksinasi? Secara keseluruhan? Ya, untuk dosis 1 dari 269.000 hampir 270 sudah 88,19 Mbak untuk dosis 1. Untuk lansia dosis 1 sudah 74%. Kemudian untuk anak-anak itu sudah 64,97%. Itu capaian vaksinasi kita dan saya terus lakukan bersama Forkompimda, saya Pak Kapolres, Pak Dandim, kemudian saya instruksikan kepada camat bersama dengan Pak Kapolsek, Pak dan Ramil. Jadi tiada hari tanpa lakukan vaksinasi. Itu yang saya harapkan. Dan untuk bahkan saya bilang untuk kepala desa yang sekarang belum mencapai 80%, ADD-nya saya tunda. Ya, jadi kalau ada desa yang belum mencapai warganya vaksin 1 itu 80%, maka ADD-nya tidak akan saya salurkan lebih dulu. Sampai nanti masyarakatnya vaksin lebih dari 80%. Baik, artinya saya menginginkan bahwa vaksinasi harus dilakukan kita semua secara bersama-sama. Nah, untuk itu apakah masih ada desa yang saat ini belum mencapai target? Kalau untuk desa saya kira semua sudah di atas 70% ya. Makanya kita capaian vaksin pertama kita sudah 88%. Jadi rata-rata desa sudah di atas 80%. Bahkan ada yang sudah 95%, 96% itu di desa. Sehingga tugas tenaga medis kita memang tinggal eksekusi. Tapi untuk mengejar target-target adalah kerja bersama antara camat, kepala desa, Kapolsek, dan Ramil, Babinsa, Babin Kantipmas, juga kita tokoh-tokoh masyarakat, kita untuk selalu bersama-sama menghimbau agar pelaksanaan vaksinasi ini betul-betul menjangkau seluruh warga masyarakat Tanah Laut. Baik, Pak Sukamta, berkaitan dengan kasus COVID-19 yang kini semakin meningkat termasuk di Tanah Laut, dan seperti yang kita ketahui bahwa Tanah Laut ini memiliki banyak objek wisata ya. Nah, untuk situasi seperti ini apakah objek wisata tetap dibuka atau dibatasi atau bagaimana? Tetap kita buka, tetapi kami tetap akan mencek apakah sudah vaksin atau belum. Kalau belum vaksin, akan saya vaksin di tempat. Ya, sudah kami siapkan semua. Jadi bagi yang belum vaksin, kalau ke Tanah Laut nanti ketemu tim kami, maka akan saya vaksin di tempat. Ya, untuk wisata ya Pak ya. Sementara pertimbangan saya kira belum memerlukan waktu untuk harus kita tutup. Jadi pariwisata tetap kita buka untuk menjamin kelancaran perkembangan ekonomi kita, untuk ekonomi rakyat kita, dan mereka yang terlibat di dalam wisata sudah kita vaksin, bahkan sekarang sedang saya golakkan lagi untuk vaksin yang ketiga kalinya, sehingga mereka saya yakini cukup aman untuk menghadapi penularan ini, sehingga kami tetap kami buka, tetapi vaksinasi adalah melakukan persyaratan, melakukan penanganan yang sangat ketat yang saya lakukan kebijakan saya. Jadi kalau belum vaksin itu kalau mau divaksin gratis ya silakan, untuk nanti ketemu tim kami akan saya vaksin di Tanah Laut ini. Artinya objek wisata tetap buka meskipun di tengah pandemi tentunya ya, dengan memperhatikan protokol kesehatan. Baik. Itu pasti. Protokol kesehatan adalah syarat utama kita. Ya. Untuk bisa masuk wisata ya Pak ya? Baik, ya, dalam hal ini terakhir Bapak, apa harapannya dalam situasi seperti ini? Ya, harapan saya selalu saya sampaikan, mari seluruh rakyat Tanah Laut kita ikuti vaksinasi ya. Yang belum vaksin segera vaksin, yang sudah sampai memang harus tahap kedua silakan segera vaksin lengkap, dan yang sudah memenuhi untuk tahap ketiga
silakan segera mengikuti untuk boosternya karena kita masih punya vaksin 84 ribuan ya, masih cukup vaksin kita untuk melayani seluruh rakyat tanah laut. Karena hanya dengan vaksinasi inilah maka COVID-19 yang dari pandemi itu akan menjadi endemi. Artinya imunitas rakyat kita akan bisa terjaga dengan baik sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 sehingga tidak akan menimbulkan masalah-masalah yang serius. Saya kira itu himbauan saya untuk seluruh rakyat tanah laut.